Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lijana Gani Barah, NIM 2040200050. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda yang mati, yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahanya memenuhi kriteria. Selanjutnya, cakupan ekonomi sumber daya meliputi dua bidang, ekonomi sumber daya alam atau SDA dan ekonomi sumber daya manusia atau SDM. Kegunaan yang dimaksud di atas dilandasi oleh tingkat teknologi yang dikuasai oleh manusia maupun keadaan sosial ekonomi yang berlaku pada saat ini. Pengertiannya yang lebih luas lagi mencakup pula sistem lingkungan dan ekonomi. Dari definisi di atas, tersirat di dalamnya antara lain: 1. Sesuatu yang belum diketahui atau tidak diketahui belum dapat disebut sebagai SDA karena belum memenuhi nilai. 2. SDA adalah konsep yang dinamis dalam arti terdapat kemungkinan bahwa dengan adanya perubahan informasi dan teknologi, kelangkaan secara relatif berubah dan mempengaruhi terhadap nilai SDA. Karena SDA terjadi secara alami, maka barang-barang yang dihasilkan manusia dengan mengkombinasikan alam, tenaga, modal, dan teknologi tidak dapat disebut sebagai SDA. 2. Pengertian lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi fisik dan kelembagaan kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, udara, mineral secara flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah. Sedangkan kelembagaan dari lingkungan adalah ciptaan manusia seperti bagaimana menggunakan lingkungan fisik itu, meliputi pula apa yang dianggap orang sebagai suatu yang bernilai tinggi dalam penggunaannya, sumber daya alam, organisasinya, prosedurnya, serta peraturan dalam penggunaan sumber daya alam untuk mengkombinasikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan sekaligus merupakan masalah teknik dan masalah sosial. Ekonomi lingkungan dapat didefinisikan sebagai studi tentang dampak yang tidak diinginkan atau tidak diketahui dari adanya suatu pilihan tentang penggunaan sumber daya alam. Dalam ekonomi lingkungan yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, apabila proses produksi barang dan jasa tidak memperhatikan proses yang baik akan menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pengurasan SDA yang pada gilirannya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi karena terjadi penurunan kualitas dan kualitas SDA. C. Manfaat sumber daya alam. 1. Tujuan penggunaan berdasarkan karakter fisik SDA yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. A. SDA yang bisa diperbaharui adalah SDA yang secara signifikan kepulihannya dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan ada pula yang tidak signifikan seperti air dan hutan. B. SDA yang tidak bisa diperbaharui yaitu SDA yang signifikan dipengaruhi oleh kerusakan alam dan ada pula yang tidak secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, dan mineral. 2. Tujuan penggunaan yang didasarkan hubungan relatif SDA yaitu SDA primer atau tanaman dan SDA sekunder atau hewan. 3. Tujuan penggunaan didasarkan atas kepemilikan dan penggunaannya pemilik pribadi atau privat yang sifatnya eksklusif dan transferable atau bisa dialih tangankan, dan SDA milik bersama atau common eksklusif yaitu bentuk pemilikan yang tidak eksklusif dan non-transferable. 4. Tujuan penggunaan didasarkan atas potensinya yang meliputi berbagai jenis SDA untuk kepentingan sektor ekonomi, tambang, produksi, dan distribusi, pemerintahan, rekreasi, dan transportasi. Ada beberapa penggunaan sumber daya alam sektor ekonomi di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Sumber daya tanah. Tanah sebagai sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tanah selain sebagai aspek tanah dapat dilihat sebagai lahan, tempat orang tinggal,
lahan memproduksi hasil-hasil pertanian, dan penghasilan bahan mentah lainnya. Pemanfaatan sumber daya air berkaitan dengan perubahan jumlah dan dinamika penduduk. Dalam keadaan persediaan air segar yang semakin terbatas penggunaannya, masih banyak kelompok masyarakat yang beranggapan air sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan secara bebas dan cenderung berlebihan. Meningkatnya permintaan akan air diakibatkan A. Meningkatnya jumlah penduduk yang pasca trauma di kota-kota. B. Meningkatnya urbanisasi yang berakibat peningkatan standar hidup. C. Terjadinya pertumbuhan yang pesat dalam produksi barang dan jasa yang berhubungan dengan air. Faktor-faktor penggunaan air secara supply dan demand. 1. Faktor fisik yang berkaitan dengan bangunan-bangunan yang tidak tertata dan terkelola. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor sosial dan institusional. D. Energi. Produksi energi di Indonesia sementara ini berasal dari minyak bumi, gas, alam, batubara, tenaga air, tenaga nuklir, dan tenaga surya. Perlu didasari, selain minyak bumi, gas, batubara, dan tenaga air, pemakaian kayu bakar masih diperkirakan menyamai penggunaan minyak bumi dan bahan bakar lainnya. Persoalan yang dihadapi dalam konsumsi energi adalah konsumsi energi dalam negeri semakin meningkat 15 tahun terakhir, tidak sebanding dengan kenaikan produksi energi. Bagaimana membatasi pemakaian minyak bumi di sektor rumah tangga, pengangkutan, kelistrikan, industri, dan pertambangan dan perdagangan. Mencari pengganti minyak bumi untuk dimanfaatkan pada sektor rumah tangga dan sektor lainnya. D. Hutan. Hutan adalah bagian dari lingkungan fisik kehidupan manusia yang fungsinya berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan ekonomi masyarakat. Pada zaman perkembangan ekonomi masyarakat, untuk zaman dahulu hutan dianggap sebagai barang bekas yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang untuk membuka hutan yang akan dijadikan. Saat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan hutan, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, peningkatan permintaan dunia yang pesat akan hasil perkebunan, melonjaknya permintaan dunia akan kayu terutama. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.